ada welcoming teacher. Welcoming school adalah sekolah yang ramah dan terbuka. Apa maksudnya sih? Maksudnya adalah semua anak atau semua murid mempunyai hak yang sama untuk merasa nyaman dan aman dalam mengembangkan dirinya sendiri. Adapun tujuan dari welcoming school ini adalah yang pertama, satu, untuk merasa aman dan nyaman. Yang kedua, mengembangkan diri. Yang ketiga, untuk membuat pilihan. Yang keempat, untuk berkomunikasi. Yang kelima, untuk menjadi bagian dari komunitas. Jadi hal yang kedua adalah welcoming teacher. Apa itu welcoming teacher? Welcoming teacher artinya guru yang ramah. Maksudnya adalah seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, baik itu kognitifnya, baik itu efektifnya, dan baik itu psikomotoriknya. Hope that their experiences will be a source of encouragement to schools and teachers who are seeking ways to develop policies and practices which promote the inclusion and participation of all children in learning communities. In welcoming schools, the whole community understands that the aims of education are common to all. All students have rights to be safe and secure, to develop a sense of self, to make choices, to communicate, to be part of a community, to be able to live in a changing world, to be prepared for the many transitions of life, to be able to make Elemen pendidikan inklusi ketiga yaitu menekankan kerjasama daripada persaingan. Sifat kompetisi atau bersaing memang selalu ada dalam diri manusia. Nah, sifat kompetisi ini sering dimanfaatkan oleh guru ataupun orang tua murid untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ataupun anak mereka. Ada elemen pendidikan inklusi yaitu bagaimana menekankan kerjasama daripada persaingan. Nah, cara ini bisa memotivasi siswa secara ramah. Aktivitas dalam belajar menjadi unsur yang terpenting dalam mengimplementasikan paradigma pendidikan inklusif. Selanjutnya, elemen pendidikan inklusif keempat yaitu kurikulum yang fleksibel. Nah, setiap individu dilahirkan berbeda-beda dengan memiliki ciri khas masing-masing dan kepintarannya masing-masing. Jadi ada 4 model kurikulum pendidikan inklusif untuk disesuaikan dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, duplikasi kurikulum, yaitu model kurikulum yang digunakan sama seperti di sekolah reguler, namun model ini tidak digunakan untuk peserta didik yang tidak mengalami gangguan intelektual. Yang kedua, modifikasi kurikulum, yaitu memodifikasi kurikulum yang sudah ada dengan menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan atau kompetensi anak. Pada kurikulum ini untuk komponen, tujuan dan isi tidak perlu diubah, tapi pelaksanaannya dan evaluasinya perlu modifikasi. Yang ketiga yaitu substitusi kurikulum, yaitu penggantian sebagian komponen kurikulum. Titik model kurikulum ini yaitu mengisyaratkan beberapa bagian kurikulum ditiadakan atau diganti dengan hal yang serupa namun cocok dengan peserta didik, atau kurikulum yang ada disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jika ada materi yang tidak dibutuhkan atau tidak dapat dilaksanakan, maka tugas pendidik untuk mencari pengganti. Yang keempat, omisi kurikulum, yaitu menghilangkan sebagian mata pelajaran karena tidak dapat diterapkan dalam sekolah tersebut karena tidak memungkinkan. Selanjutnya adalah layanan individual. Maksud dari layanan individual ini adalah jika seorang siswa atau peserta didik
yang tidak bisa mengikuti pelajaran secara klasikal, maka siswa tersebut akan dilayani kebutuhan pendidikannya dengan layanan individual, yaitu layanan pendidikan yang berada dengan anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang paling banyak mendapatkan layanan individual ini adalah anak-anak yang termasuk kategori ABK atau anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana implementasi layanan individual di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, perlu diawali pemahaman bahwa sekolah menyelenggarakan paradigma pendidikan inklusif tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk menghomogenkan siswa dan juga sebisa mungkin anak-anak dalam keadaan apapun tetap dilayani kebutuhan pendidikannya. Berdasarkan hal tersebut, maka sebisa mungkin layanan individual dilakukan di dalam kelas, di mana teman-teman lainnya belajar secara klasikal. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh layanan individual yang dilakukan di kelas reguler. Misalnya adalah salah satu sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif, Wina Grandita. Guru sedang mengajar matematika mulai dari angka 1 sampai dengan 100. Ternyata anak dengan kategori tersebut sulit untuk diajari sampai angka 100. Nah, maka anak tersebut diajar hanya sampai puluhan saja dan belajarnya tetap di kelas, dan sebaiknya ada guru pendamping khusus yang mendampingi siswa tersebut. Next. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mengakomodir perbedaan. Jadi sesuai dengan filosofi pendidikan inklusif bahwa pada dasarnya manusia yang satu dengan manusia yang lain itu pasti berbeda. Beberapa di antaranya ada yang mirip, tapi mirip bukan berarti sama. Jadi perbedaan terbagi menjadi dua. Ada perbedaan yang wajar, ada perbedaan ekstrem. Perbedaan yang wajar itu adalah perbedaan yang biasa. Artinya sebagian besar menjadi ciri pembeda untuk mengenal seseorang. Misal warna kulit, tinggi badan, bentuk wajah. Kemudian perbedaan ekstrem itu biasanya perbedaan yang sangat mencolok. Nah, ini banyak berasal dari mereka atau dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, biasanya anak yang berkebutuhan khusus ini sekolah di sekolah luar biasa. Kemudian di era pendidikan inklusif ini, sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu menerima siswa-siswinya secara heterogen, bukan secara homogen. Nah, jadi biasanya kondisi sekolah yang lebih spesifik itu adalah kondisi kelas yang heterogen. Jadi itu sangat memungkinkan terciptanya berbagai strategi mengajar atau belajar dan metode pembelajaran yang mampu kepada pendewasaan si peserta didik. Jadi itu akan bisa diterapkan. Jadi misalnya contohnya itu seperti belajar kelompok di kelas. Nah, itu akan memudahkan siswa untuk saling mengenal perbedaan satu sama lain. Kemudian untuk pendidikan inklusi itu bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan tanpa diskriminasi sehingga mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan melaksanakan pendidikan yang menekankan pada keberagaman. Kemudian pendidikan inklusi berusaha mengakomodasi segala bentuk perbedaan, dari anak memberikan penghargaan dan serta kesempatan atau peluang yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Elemen pendidikan inklusif yang ketujuh yaitu kerjasama dengan berbagai pihak, yang mana dalam pendidikan inklusif harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mampu terselenggaranya pelayanan yang baik dan terpercaya bagi perkembangan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Adapun lembaga yang ditunjuk
dan menghargai perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasliatul Istia Zulih Aisyah. Saya akan melanjutkan materi ke-8, yaitu mengenai bekerja tim. Paradigma pendidikan inklusif sangat menyadari bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai keterbatasan. Manusia tidak mungkin mempunyai semua keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Kebutuhan keahlian yang diperlukan di dalam paradigma pendidikan inklusif tidak mungkin hanya dipegang oleh sekelompok orang, bahkan tidak mungkin oleh satu orang saja. Oleh karena itu, setiap yang terlibat dalam pendidikan harus bekerja sama atau bekerja secara tim dan sangat mustahil bisa bekerja sendiri. Nah, dari prinsip pendidikan inklusif ini akan berjalan dengan baik apabila prinsip piramida inklusif terpenuhi. Nah, prinsip piramida inklusif ini ada 3. Yang pertama ada 1, kebijakan inklusif, 2, budaya inklusif, 3, praktek secara nyata. Nah, dari ketiga ini, yang pertama ada kebijakan inklusif. Paradigma pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik jika didukung oleh pengambilan kebijakan serta pejabat yang berwenang untuk menentukan arah kebijakan pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain penentu kebijakan pendidikan. Ada 2, budaya inklusif. Paradigma pendidikan inklusif ini harus mengakar setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Sekolah dapat memprogramkan sosialisasi tentang seluk-beluk pendidikan inklusif secara berkelanjutan bagi setiap guru, komite, staf, dan orang lain yang terlibat. Budaya inklusif terwujud dengan dukungan dan sebuah komitmen selalu mengawal mengatasi hambatan. Ketiga, ada praktek secara nyata. Nah, dari praktek secara nyata ini, paradigma pendidikan inklusif hanya akan menjadi sebuah wacana saja jika tidak diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sekolah. Jadi, dari ketiga prinsip piramida inklusif ini, kita harus mempraktekkan ketiganya. Sekian dan terima kasih. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus itu adalah guru yang bertugas mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler, yang berkualifikasi pendidikan sekolah luar biasa, yang pernah mendapat pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusi. Guru pendamping khusus ini sendiri dilatar belakangi oleh masih banyak diperlukan siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran dan akhirnya mendapat prestasi yang rendah, terutama pada kelas-kelas kecil seperti kelas 1, 2, dan 3. Namun dari sudut pandang orang lain, menganggap siswa yang mendapat nilai yang rendah ini dikarenakan karena malas belajar, karena bodoh dan tidak mau berusaha. Guru pendamping khusus lebih banyak bertugas menangani hambatan belajar, terutama hambatan belajar yang disebabkan karena anak didik tergolong anak berkebutuhan.